Santiago Bernabeu adalah rumah bagi Real Madrid untuk pertandingan El Clasico melawan Barcelona. Pertandingan ini adalah salah satu pertandingan terbesar di dunia sepak bola, dengan dua tim terbesar di Spanyol yang akan bertarung untuk kehormatan dan poin. El Clasico adalah pertandingan yang memiliki sejarah panjang dan kompleks. Pertandingan pertama antara Real Madrid dan Barcelona dilaksanakan pada 1929, dan sejak itu, pertandingan ini telah menjadi salah satu pertandingan terbesar di dunia sepak bola. Kedua tim memiliki rivalitas yang sangat kuat, dengan Real Madrid yang dianggap sebagai tim yang lebih sukses dan Barcelona yang dianggap sebagai tim yang lebih berbakat. Real Madrid dan Barcelona memiliki tim yang sangat kuat dan berbakat, kedua tim memiliki gaya permainan yang berbeda, dengan Real Madrid yang lebih fokus pada serangan dan Barcelona yang lebih fokus pada permainan yang lebih teknis. Pertandingan El Clasico ini memang sulit diprediksi, kedua tim memiliki kemampuan yang sangat kuat dan berbakat, dan pertandingan ini bisa berakhir dengan skor yang sangat tinggi. Namun, berdasarkan analisis tim dan sejarah pertandingan, kita bisa memprediksi bahwa Real Madrid akan memiliki sedikit keunggulan. Mereka memiliki pemain yang lebih berpengalaman dan memiliki gaya permainan yang lebih efektif. Pertandingan El Clasico ini dimulai dengan sangat sengit. Kedua tim memiliki kesempatan yang sangat baik untuk mencetak gol, dan pertandingan ini menjadi sangat menarik. Partai final Piala Super Spanyol tersaji mempertemukan duel sengit antara Real Madrid versus Barcelona, yang bertajuk El Clasico. Pertandingan ini dimenangkan oleh Barcelona sekaligus menjuarai Piala Super Spanyol. Sempat tertinggal duluan dari Real Madrid, Los Culés akhirnya menang 5-2. Pada pertandingan final Piala Super Spanyol di King Abdullah Sport City Stadium, Madrid unggul duluan lewat Kylian Mbappe pada menit kelima. Barcelona bangkit untuk menutup babak pertama dengan keunggulan 4-1 lewat Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, dan Alejandro Balde. Di babak kedua, Raphinha menambah gol keduanya untuk bikin Barcelona memimpin 5-1. Vinicius Junior memperkecil skor jadi 2-5 pada menit ke-60. Barcelona bermain 10 orang karena Wojciech Szczęsny di kartu merah. Hasil ini membuat Barcelona merebut gelar Piala Super Spanyol ke-16, unggul 3 trofi dari Real Madrid. Barcelona ambil inisiatif serangan dengan memaksa Thibaut Courtois melakukan diu penyelamatan di 3 menit pertama laga berjalan. Tapi, Madrid justru yang membuka keunggulan pada menit kelima lewat Mbappe. Dari serangan balik cepat, Vinicius Junior merebut bola dari Marc Casado dan mengopernya kepada Mbappe. Mbappe melakukan soloran hingga mendekati kotak penalti dan mengecoh dua penjaganya, sebelum menembakkan bola ke tiang jauh. Tak lama berselang, Courtois susah payah menepis bola sundulan Raphinha dari jarak dekat. Lamine Yamal yang menyamakan skor pada menit ke-22. Yamal melakukan tusukan dari sisi kanan, mengelabui Ferland Mendy dan Aurelien Tchouaméni, untuk kemudian menembak bola ke tiang jauh gawang Courtois. Madrid dihukum penalti pada menit ke-36 setelah Eduardo Camavinga menendang paha Gavi. VAR lantas mengonfirmasi hukuman itu dan Lewandowski menghujamkan bola ke gawang Courtois. 3 menit berselang Raphinha mencetak gol ketiga Barcelona lewat tandukan meneruskan umpan silang Jules Koundé. Courtois cuma terpaku melihat gawangnya bobol. Alejandro Balde menambah derita Madrid di masa injury time karena tertinggal 1-4. Lewat serangan balik, Raphinha mampu memancing keluar Federico Valverde sebelum mengirim bola ke kotak penalti. Balde yang naik sampai ke depan dengan bebas menghantam bola itu dengan kaki kirinya dan tak kuasai dihalau Courtois. Tidak ada gol tercipta sampai pertandingan tuntas dan Barcelona keluar sebagai juara. Kekalahan Real Madrid diungkit terus, Ancelotti kasih sindiran begini. Performa Real Madrid terus dipertanyakan usai kalah dari Barcelona. Carlo Ancelotti kesal dan memberi sindiran pedas. Madrid tumbang 2-5 dari Barcelona di Piala Super Spanyol akhir pekan lalu. Itu menjadi kekalahan kedua Los Blancos dari sang rival musim ini, usai El Clasico pertama di La Liga juga berakhir kekalahan telak 0-4. Performa itu membuat Madridnya Ancelotti mulai dipertanyakan. Di sesi konferensi pers jelang laga melawan Celta Vigo, hal itu masih ditanyakan wartawan. Ancelotti rupanya sedikit kesal dan memberi sindiran pedas. Ia menegaskan malas berdebat dan mengaku bukan pelatih terburuk untuk timnya. Ini konferensi pers dan bukan arena perdebatan. Saya sudah berdebat dengan staf dan pemain untuk mencari solusi sebaik mungkin, kata Carlo Ancelotti dilansir ESPN. Saya tak berpikir ini tempat yang pantas untuk membuat perdebatan.
Saya tak mengikuti kritikannya, bahwa suatu hari Anda bisa menjadi yang terbaik dan kemudian menjadi yang paling buruk. Sayangnya, berdasarkan pengalaman saya punya keseimbangan. Saya mungkin bukan yang terbaik, tapi saya pikir juga bukan yang terburuk, tegas pelatih asal Italia itu. Saat ini, Real Madrid masih bersaing dalam kejuaraan La Liga dengan berada di urutan 2 klasemen Liga Spanyol. Di Liga Champions, Kylian Mbappe dan kawan-kawan juga masih punya peluang ke babak berikutnya. Itu adalah kemunduran, tapi kami harus tetap melihat ke depan sebab kami masih dalam posisi yang bagus di semua kompetisi. Itu menyakitkan, tapi tidak membuat kami hancur, ucap pelatih 65 tahun itu. Cristiano Ronaldo kembali unjuk gigi saat Al Nassr mengalahkan Al-Khalej dengan skor 3-1 pada lanjutan Saudi Pro League 2024-2025. Kemenangan 3-1 ini untuk sementara membuat Al Nassr naik ke peringkat 3 klasemen dengan poin 32, menggeser Al-Qadisiyah. Al Nassr masih tertinggal 11 poin dari Al-Hilal di puncak klasemen. Pada laga ini, Cristiano Ronaldo membukukan brace pada menit ke-65 dan 98. Kini ex-pemain Manchester United itu sudah membukukan 13 gol, 2 assist dari total 15 pertandingan Saudi Pro League 2024-2025. Yang menarik 2 gol ke gawang Al-Khalej membuat Cristiano Ronaldo sudah memberikan kontribusi 100 gol, torehan gol dan assist jika dijumlahkan, dalam 92 pertandingan sejak gabung Al Nassr dari MU. Cristiano Ronaldo turut mencetak 919 gol sepanjang karirnya atau kurang 81 gol lagi untuk mencapai 1000 gol. Pemain yang kini berusia 40 tahun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk pensiun dari dunia sepak bola. Mampukah seorang Cristiano Ronaldo mencetak rekor 1000 gol di sepanjang karir sepak bolanya? Jika memang itu dicapai oleh Ronaldo, maka sang mega bintang tersebut menjadi satu-satunya pemain yang mencetak 1000 gol sepanjang sejarah sepak bola di dunia. Menarik dinantikan dengan pencapaian Cristiano Ronaldo.